Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di Kota Madinah atau siang hari di tanah air kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan sebagaimana yang tadi telah diumumkan, InsyaAllah mulai hari ini dan InsyaAllah pekan-pekan berikutnya kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sebuah sosok yang sangat luar biasa yang kita semua mencintai, Nabi SAW. Yang kita ketahui bersama bahwasanya sirah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW tidaklah sama dengan sejarah orang-orang yang lainnya. Ya. Kalau kita mau melihat buku-buku sejarah tentang orang-orang yang pernah ada, ya, dari dahulu sampai sekarang dan akan mendatang, kita lihat bahwa sejarah mereka itu ya, hanya berkisar pada poin-poin tertentu dan tidak mencakup seluruh jenjang kehidupan. Dan kemudian sejarah-sejarah orang-orang tersebut mungkin hanya ditulis sekali atau dua kali atau tiga kali paling banyak. Adapun sejarah Nabi SAW maka merupakan sejarah yang sempurna, yang mencakup seluruh jenjang kehidupan Nabi SAW, dan betapa banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, para mu'arrikhin, para ahli sejarah tentang sejarah Nabi SAW, namun tidak pernah habis. Ya. Terus akan ada penulis yang baru, yang mengungkapkan bagaimana tentang sejarah Nabi SAW, karena memang sosok Nabi SAW adalah sosok yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, wajib bagi kita seluruh kaum muslimin untuk mencintai beliau lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak kita, dan lebih dari seluruh umat manusia. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku adalah orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada ayahnya sendiri, daripada ibunya sendiri, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Dan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan kita harus lebih mencintai Nabi SAW daripada diri kita sendiri. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Nabi, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Apa kata Nabi SAW? "La, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak cukup wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Setelah itu Umar pun berkata, "Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi SAW? "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar. Oleh karena itu, kecintaan kepada Nabi SAW harus lebih daripada kita terhadap orang lain, bahkan lebih daripada kecintaan kita terhadap diri sendiri. Kenapa bisa demikian, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum? Kenapa wajib bagi kita untuk mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada anak-anak kita yang sangat kita cintai, lebih dari seluruh umat manusia?
Kenapa Nabi sosok yang harus lebih kita cintai daripada yang lainnya? Para ulama menjelaskan ada dua sebab utama yang menyebabkan kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Yang pertama, sebab pertama, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia, yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang sangat terpuji. Kita tahu jika seorang memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang terpuji, tentunya kita akan cinta terhadap orang tersebut. Secara tabiat, kita lebih cinta kepada orang yang sabar, kita lebih cinta kepada orang yang murah senyum daripada orang yang tidak sabar, cepat marah, tidak pernah senyum. Ini wajar. Ini sifat manusia. Dan ternyata kalau kita melihat bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang sangat tinggi, mengantarkan kita akan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibyan fi Ahsanil Quran. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang, dengan kehidupan seseorang, kecuali kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kalau Allah menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut yang terjerumus dalam praktek homoseksual, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan umur Nabi. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kemabukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kehidupan Nabi, dengan umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keistimewaannya umur Nabi. Bagaimana umur Nabi yang diisi dengan seluruh kehidupan Nabi adalah faedah. Seluruh kehidupan Nabi adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya lebih berhak untuk bersumpah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih utama bersumpah dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan faedah, kehidupan Nabi yang selalu penuh dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, tatkala Allah bersumpah dengan umur Nabi, dengan kehidupan Nabi, menunjukkan bagaimana ketinggian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk melihat sedikit daripada akhlak Nabi. Ya, sebenarnya akhlak Nabi sangatlah banyak, sangatlah luas. Kalau kita mau telah, saya ingin mengambil secuil dari Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim yang menjelaskan sedikit tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita merenungkan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Anas bin Malik tatkala Rasulullah SAW pergi ke Madinah, maka Abu Talha menyerahkan Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu umur beliau masih kecil. Apa kata Anas dalam Sahih Muslim? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Kata Anas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa'arsalani yawman lihajatin. Faqultu wallahi la adhab. Kata Rasulullah menyuruhku. Kata Anas, Rasulullah menyuruhku untuk suatu keperluan. Satu hari, Nabi menyuruhku untuk suatu keperluan. Apa kata Anas? Di hadapan Nabi, apa kata Anas? Wallahi la adhab. Kata Anas ngeyel. Demi Allah, bahkan bersumpah kata dia. Demi Allah, wahai Nabi, saya tidak akan pergi. Diperintahkan oleh Nabi, malah Anas ngeyel, masih kecil ya. Dia mengatakan, wallahi la adhab. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan pergi. Namun kata Anas, wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dalam hatiku saya akan pergi. Anas bercanda, bayangkan. Dalam hatinya dia ingin pergi menjalankan perintah Nabi, namun yang dia ucapkan ke hadapan Nabi, dia mengatakan, wallahi demi Allah Nabi, saya tidak akan pergi. Akhirnya Anas pun pergi menjalankan perintah Nabi. Tatkala Anas pergi, radhiyallahu anhu, dia melewati sekumpulan anak-anak sedang bermain di sebuah pasar. Maka Anas pun berhenti, ingin melihat bagaimana bermain atau bermain bersama anak-anak tersebut.
Kata Anas, "Fa'idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabida bi qafaya min wara'i." Tiba-tiba saya sedang nonton anak-anak bermain, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang leherku dari belakang. Fa nadartu ilaihi wa huwa yadhak. Saya pun melihat ternyata Nabi yang pegang leherku. Dan saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala ya Unais, adhahabta haitsu amartuk? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Unais." Sallallahu alaihi wasallam mencandai Anas, tidak dipanggil Anas tapi dengan kalimat tasghir, "Ya Unais, apakah kau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan?" Qala, "Qultu na'am, ana adhabu ya Rasulullah." Apa kata Anas? "Iya ya Rasulullah, saya akan pergi." Subhanallah. Ya, memang Anas belum pergi, maka dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Rasul bertanya, "Kau sudah pergi sebagaimana saya perintahkan?" Kata Anas, "Iya, sekarang saya akan pergi. Ana adhab, sekarang baru saya pergi." Subhanallah. Kemudian apa kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu? "Wallahi laqad khadamtuhu 9 sinin, ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kada wa kada, aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kada wa kada." Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Demi Allah, aku telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Aku tidak pernah mengetahui tatkala aku melakukan sesuatu kemudian dia protes. Nabi berkata, 'Kenapa kau bikin begini wahai Anas?' Sama sekali tidak pernah Nabi mengatakan demikian. 'Kenapa melakukan demikian? Kenapa begini, kenapa begitu?' Dan tidak pernah aku meninggalkan suatu pekerjaan kemudian Nabi berkata, 'Halla fa'alta kadza?' Kenapa kau tidak lakukan demikian?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ngomong begitu sama Anas selama 9 tahun. Bayangkan, ini sebuah akhlak yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Adakah di antara kita yang sabar sampai seperti ini? Bermuamalah dengan seseorang selama 9 tahun. Posisi dia seperti pembantu kita. Kemudian dia tidak pernah protes. Tidak pernah bilang, "Tolong, kenapa kamu nggak begini? Loh, kenapa nggak kerjain gitu? Kenapa kamu ngerjain gini?" Nggak, siapa yang bisa bersabar seperti Nabi SAW 9 tahun? Bermuamalah sama Anas bin Malik sebagai pembantu dia, pembantu Nabi SAW. Namun tidak pernah sama sekali protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi yang tentunya sulit bagi kita bisa mendapatkan orang yang seperti akhlaknya. Bisa bersabar 9 tahun tanpa protes sama sekali. Oleh karena itu Anas bin Malik, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, dia mengatakan, "Wala masastu fassan qat wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menyentuh kain dan tidak pernah menyentuh sutra atau sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Karena kelembutan Nabi, sampai Anas bin Malik mentakdirkan, mengungkapkan bagaimana kelembutan Nabi. Kata dia, tidak ada sutra yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi juga, ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, kata Anas bin Malik, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam syai'an illa a'ta." Tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam kecuali Rasulullah akan berikan. Ada orang minta, Rasulullah pasti kasih. Sampai kata Anas, suatu saat ada seorang minta seekor kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikan kambing tersebut kepada orang tersebut. Dia minta kambing, Rasulullah kasih. Orang yang tadinya dikasih kambing ini sungguh sangat senang, luar biasa. Kenapa dia minta kambing dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang ini kata Anas, fa'ata qaumahu wa qala ay qaumi aslimu wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhafu al-fakhr. Ata'an ma yakhafu al-fakhr. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang dikasih kambing saking sangat senangnya, dia pun kembali ke kaumnya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Demi Allah, sungguhnya Muhammad ini, dia selalu memberi. Seperti orang yang tidak pernah takut akan kemiskinan." Demikian sifat Nabi. Apa saja yang dia miliki, dia kasihkan. Ada yang minta, dia kasih. Sampai disebut dalam hadis yang lain, para sahabat datang minta kepada Nabi. Nabi kasih, dan terus Nabi kasih. Ada yang minta, Nabi kasih terus. Sampai habis apa yang ada di sisi Nabi SAW. Seluruh yang Nabi miliki, Nabi berikan kepada orang yang minta kepada Nabi. Sebagaimana orang ini. Saking gembiranya dia mendapat pemberian kambing, sampai dia kabarkan kepada kaumnya, kepada orang-orang musyrikin yang masih belum masuk Islam, "Wahai kaumku, ya, masuklah kalian ke dalam Islam. Nah, Muhammad ini adalah Nabi yang selalu memberi kalau diminta. Tidak pernah takut akan kemiskinan." Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana ar-rajulu
la yuslimu ma yuridu illa dunya wa ma yuslimu hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Kata Anas bin Malik, bisa jadi ada seorang laki-laki yang masuk Islam karena ingin mendapatkan dunia. Namun tatkala masuk Islam, jadilah Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari Ibnu Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah SAW menang dalam perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan tatkala itu kepada Sufyan bin Umayyah. Rasulullah SAW memberikan kepada dia 100 ekor unta. Bayangkan, orang ini kafir. Tatkala itu masih kafir Sufyan bin Umayyah. Rasulullah berikan kepada dia, orang kafir ini, hadiah sebanyak 100 ekor unta. Apakah sudah cukup sampai tidak? Ternyata Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta lagi yang lain. Kata Anas, semua nikah. Tidak cukup lagi, Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta Rasulullah SAW berikan kepada Sufyan bin Umayyah. Apa pengaruh dari akhlak Nabi seperti ini? Memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Bahkan kepada orang-orang kafir. Bahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Untuk menarik hati mereka dalam Islam. Apa kata Sufyan setelah diberikan oleh Nabi SAW? Kata Sufyan ibn Umayyah, Wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya. Kata Sufyan bin Umayyah, demi Allah, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku apa yang telah dia berikan kepadaku. Dan sungguhnya Nabi si Muhammad adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Namun Nabi selalu terus memberikan kepadaku, memberikan aku sampai akhirnya Nabi menjadi orang yang paling aku cintai di antara manusia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pengaruh akhlak Nabi SAW. Memberikan, menghadiahkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Tidak ada rasa pelit sama sekali di hati Nabi SAW. Sampai-sampai orang yang tadi sangat benci kepada Nabi berbalik. Menjadi Nabi SAW adalah orang yang paling dia cintai. Adakah kita seperti Nabi SAW? Dan terlalu banyak akhlak Nabi SAW. Di antara juga tawadhu Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas? Anna imra'atan kanat fi aqliha syai'un. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajah. Ada seorang wanita yang enggak beres otaknya, kata Anas. Otaknya ada sesuatu enggak beres, agak sedikit gila mungkin. Apa kata wanita ini? Kata dia, wahai Rasulullah, saya butuh sama engkau. Wanita yang agak gila datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, saya butuh engkau, saya butuh kamu. Apakah Nabi SAW kemudian menolak permintaan dia karena wanita gila, karena wanita enggak beres? Apa kata Nabi SAW dengan penuh tawadhu'nya? Ya umma fulan, unduri, ayyisika syi'ti, hatta aqdiya laka hajatati. Kata Rasulullah SAW, wahai ummu fulan. Rasulullah berkata kepada wanita yang agak gila tadi. Lihat ke jalan mana yang kau kehendaki. Ke jalan mana yang kau kehendaki. Saya akan ikut bersama engkau sampai aku menyelesaikan keinginanmu, kebutuhanmu. Subhanallah. Nabi SAW akhirnya menemani wanita ini sampai menyelesaikan kebutuhannya. Siapa yang lebih tawadhu daripada Nabi SAW? Seorang kepala negara, seorang mufti, orang yang sangat sibuk. Nabi SAW tidak bisa kita bayangkan bagaimana sibuk beliau. Akan tetapi tatkala diminta tolong oleh seorang wanita yang agak sedikit gila ini, Nabi SAW membiarkan berjalan sesuai dengan keinginan sang wanita tadi. Allahu Akbar, luar biasa akhlak Nabi SAW. Dan terakhir saya ingin, selalu banyak akhlak Nabi SAW yang sangat mulia, tapi terakhir saya akan menyampaikan suatu akhlak yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya masih takjub dengan akhlak Nabi SAW. Tentang amanah Nabi SAW. Tentang sifat amanah Nabi SAW. Kita ketahui ikhwani fillah akhwati fiddin, para pendengar dari radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ruf, masyhur, terkenal di antara orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang amanah. Terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jujur dan sebagai orang yang amanah. Sehingga pada suatu ketika tatkala Ka'bah runtuh dan orang-orang kafir Quraisy ingin membangun kembali Ka'bah, dan akhirnya mereka membangun Ka'bah dan tinggal peletakan Hajar Aswad untuk diletakkan kembali ke Ka'bah. Akhirnya mereka di antara kabilah-kabilah berebutan untuk mereka yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sampai mereka bertengkar, sampai akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah. Sebagian kabilah sudah bersatu untuk melawan kabilah-kabilah yang lain, sampai mereka bersumpah dengan meneteskan darah dari tangan-tangan mereka untuk menunjukkan bagaimana azam mereka, bagaimana kesungguhan mereka untuk berperang melawan kabilah-kabilah yang lain.
gara-gara peletakan Hajar Aswad, karena itu merupakan fakhar, merupakan kejayaan atau keangkuhan yang mereka miliki. Kalau mereka meletakkan Hajar Aswad, mereka akan angkuh. Akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah di tanah haram, di Masjidil Haram. Alhamdulillah mereka kemudian sepakat di antara mereka. Kemudian mereka pun mengatakan kita akan menjadikan hakim bagi orang yang pertama kali masuk lewat jalan ini. Mereka menunjuk suatu jalan, sebenarnya bahwasanya Bab Safa, yaitu jalan yang dari arah Safa. Siapa yang pertama kali masuk di situ, kita akan jadikan dia sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan kita. Hal ini sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Fiqh Sirah. Ta'liq ala Fiqh Sirah. Kemudian ternyata yang pertama kali muncul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka dengan serempak dengan suara yang sama? Atakumul amin. Atakumul amin, kata mereka. Sungguh telah datang kepada kalian orang yang paling amanah, orang yang amanah. Siapa kata mereka maksud mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi masyhur, ma'ruf, terkenal di antara kafir Quraisy, bahwasanya dia seorang yang amanah. Sampai-sampai tatkala mereka melihat Nabi pertama kali muncul, serempak mereka semua mengatakan, atakumul amin, telah datang kepada kalian si orang yang amanah ini. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkenalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita tahu bahwasanya ada sahabat yang lain yang amanah selain Nabi ya. Tatkala meskipun Nabi belum jadi Nabi, di sana ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang juga amanah. Akan tapi amanahnya Nabi ini luar biasa, tidak seperti amanah-amanah orang biasa. Sampai terkenal di antara mereka bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah di antara orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka, ya ini jadi perhatian di antara kita, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka, duit dan yang lainnya, mereka titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, mereka nitipkan barang. Kalau ada barang berharga mereka takut hilang, mereka nitipkannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka titipkan kepada Nabi? Karena mereka tahu Nabi adalah orang amanah. Kemudian ikhwanillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan sekarang. Tatkala Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi, tatkala Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi, dan kita tahu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi, maka dia pun berdakwah, mendakwai orang-orang kafir Quraisy, menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Tuhan-Tuhan mereka. Tatkala orang kafir Quraisy mengatakan kami mengikuti agama nenek moyang kami, Rasulullah menjelaskan nenek moyang kalian pun sama. Nenek moyang kalian pun sama. Nenek moyang kalian terjerumus dalam kesyirikan. Kalian harus ikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi permusuhan di antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan kebenaran. Tentunya orang-orang kafir Quraisy sangat benci kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi mencela nenek moyang mereka. Nabi mengatakan nenek moyang kalian sukunya berada di atas apa namanya? Kesyirikan. Kita saja perasaan kita gimana kalau kita melakukan, misalnya kita melakukan satu bid'ah, kemudian ada orang yang menegur kita, kamu tuh di atas bid'ah, kita bilang, oh nenek moyang kalian sejak dulu sudah mengadakan acara bid'ah ini. Tiba-tiba orang yang negur tadi mengatakan nenek moyangmu juga dulu ngawur sejak dulu. Gimana kita nggak tersinggung ya? Oh ternyata nyinggung nenek moyang kita dikatakan ngawur. Dan kebanyakan jadi seperti itu. Orang-orang tatkala melakukan kesalahan, tatkala melakukan bid'ah, mereka berdalil dengan ini adalah perbuatan nenek moyang mereka. Kalau nenek moyang mereka ditegur, ya dikatakan salah, mereka lebih jengkel lagi. Demikian orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nenek moyang kalian adalah salah, terjerumus dalam kesyirikan, mereka semakin geram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, penyihir. Mereka menuduh sebagai majnun, orang gila. Sebuah gelaran-gelaran yang buruk mereka pasangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyair gila, tukang sihir. Subhanallah. Dikatakan pendusta. Namun subhanallah, meskipun pertikaian yang sangat sengit antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir Quraisy, namun ternyata apakah orang-orang kafir Quraisy tidak jadi menitipkan barang kepada Nabi? Ternyata mereka masih menitipkan barang mereka kepada Nabi. Masih menitipkan uang mereka kepada Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar, bagaimana luar biasa amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy masih percaya sama Nabi, bahkan meskipun mereka benci kepada Nabi, tetap mereka menitipkan barang mereka kepada Nabi. Menitipkan uang mereka kepada Nabi. Sampai saking bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak orang masuk Islam, akhirnya mereka bersepakat untuk bagaimana bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memberi hadiah kepada orang yang bisa menunjukkan di mana jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi saking jengkelnya kepada Nabi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Karena ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy.
Namun ikhwan fillah sanallahu alaikum. Lihatlah yang sangat luar biasa, sampai sekarang masih takjub dan sampai heran melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam harta yang dititipkan kepada beliau dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi berikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nabi menyuruh Ali untuk menetap di Mekah, jangan dulu hijrah bersama Nabi. Nabi suruh Ali membagi-bagikan harta, mengembalikan harta kafir Quraisy kepada pemiliknya. Allahu Akbar, bayangkan. Padahal Nabi sudah diancam bunuh. Kalau kita mungkin datang setan, mengatakan ambil saja uang orang-orang kafir itu, kan mereka membunuh kamu, ambil saja. Atau mungkin datang setan lagi mengatakan ambil saja harta mereka, kan bisa buat dakwah. Namun lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memerintahkan Ali untuk mengembalikan harta tersebut selama 3 hari. Kembalikan kepada pemiliknya, kemudian Ali pun menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini subhanallah sifat amanah yang sangat luar biasa. Sifat amanah yang sangat luar biasa. Yang riwayat terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu, ikhwan fillah sanallahu iyyakum, akhlak Nabi yang sangat luar biasa, kejujuran beliau, amanah beliau, tawadhu beliau, kasih sayang kepada umatnya, semua ini membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya betapa banyak di antara yang tidak menelaah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama, kenapa Nabi lebih kita cintai daripada orang lain, daripada ayah kita, daripada ibu kita, karena akhlak beliau yang sangat tinggi, akhlak beliau yang sangat mulia. Adapun sebab kedua, ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi daripada yang lainnya? Kenapa? Karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kepada kita. Kita cinta kepada seorang, terutama kalau orang tersebut sangat berjasa kepada kita, berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat sebagian masyayikh, ya, jika seorang laki-laki dan seorang wanita baru nikah, sebelumnya tidak saling mengenal, terkadang rasa cinta tidak langsung tumbuh. Maka mereka menasihati para dua pasangan tersebut agar rasa cinta semakin tumbuh, maka hendaknya masing-masing menjalankan tugasnya sebagai suami atau sebagai istri. Sang istri melayani suami dengan sebaik-baiknya. Jika dia melayani suami dengan sebaik-baiknya, akan tumbuh rasa cinta tersebut. Kenapa? Karena sang suami merasa ada jasa baik dari sang istri. Demikian juga jika sang suami kemudian bekerja keras, memberi nafkah dengan cara yang baik, bersikap lembut kepada sang istri, akan tumbuh rasa cinta tersebut. Kenapa? Karena sang istri merasa jasa yang besar dari sang suami. Oleh karena itu, semakin besar jasa seseorang terhadap kita, semakin banyak budi seorang terhadap kita, semakin cinta kita besar terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW adalah orang yang paling kita cintai daripada yang lain? Kenapa? Karena jasa Rasulullah SAW terhadap kita sangatlah luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan terang benderang? Bukankah kita dahulu tenggelam dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang gelap gulita, kemudian dengan mengenal sunnah, dengan mengenal petunjuk Nabi, akhirnya kita mengenal jalan yang benar? Bukankah kita dulu kehidupan dalam kehidupan ma'isyatan dhanka, dalam kehidupan yang penuh sesak dada ini? Namun tatkala kita kenal sunnah, tatkala kita kenal hadis-hadis Nabi SAW, tatkala kita mengenal petunjuk Nabi, tatkala kita mengenal Islam, maka kita pun berbahagia, hidup dengan penuh kebahagiaan. Ini jasa yang luar biasa. Ikhwani fillah, asanillahu wa iyyakum, para pendengar radio yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Ini jasa yang sangat luar biasa, budi yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Belum lagi jasa yang akan kita peroleh tatkala di akhirat. Bukankah dengan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan yang abadi, itu di neraka jahanam, menuju kepada kebahagiaan yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Kekekalan yang sangat abadi yang tidak ada bandingannya. Kenikmatan yang abadi yang apa diinginkan oleh terbetik dalam hati kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa memperoleh kebahagiaan abadi tersebut kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan kepada para ikhwan sekalian agar kita merenungkan bagaimana tingginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nikmat yang sangat luar biasa yang terdapat di surga. Bayangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seorang bangun, salat 2 rakaat mengikuti sunnah Nabi, salat 2 rakaat sebelum salat subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau dunia, apa isi dunia? Seluruhnya, istana seluruhnya isi dunia. Mobil-mobil mewah itu adalah isi dunia. Rumah-rumah mewah merupakan isi dunia. Harta yang berlimpah merupakan isi dunia. Semuanya, kata Nabi SAW, lebih baik, 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena tatkala kita sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendapatkan ganjaran di surga dengan kenikmatan yang abadi, yang tidak akan terputus-putus. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia paling-paling cuma 70 tahun, 80 tahun. Adapun kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus-putus. Ya. Oleh karena itu, pada pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebab ini jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita mengikuti jalan Nabi, kita akan peroleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ini adalah jasa yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dan ini merupakan sebab kenapa kita mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan Nabi dalam Al-Quran dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini sifat Nabi. Azizun, Rasulullah merasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau umat Nabi SAW merasa berat, merasa sulit, Nabi lebih merasakan kesulitan tersebut. Apa kesulitan yang dirasakan oleh umatnya dirasakan juga oleh Nabi. Ini sifat akhlak Nabi SAW. Harisun alaikum, sangat semangat kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keimanan dan keselamatan bagi kalian. Semangat Nabi untuk berdakwah demi agar dakwah tersebut bisa sampai kepada kita. Dari tanah suci Mekah sampai ke Indonesia, seluruhnya Nabi perjuangkan. Semangat agar dakwah itu bisa sampai ke seluruh penjuru alam ini. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin, kepada kaum mukminin, Rasulullah itu raufur rahim. Sangat belas kasihan dan sangat sayang. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sifat mubalaghah. Rauf artinya sangat rahim, sangat sayang, sangat belas kasih kepada kaum mukminin. Maka disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di, kasih sayang Nabi kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Ya. Kasih sayang Nabi SAW kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita terhadap ibu kita. Bagaimana tidak? Bagaimana kita perhatikan perjuangan Nabi SAW tatkala berdakwah agar dakwah ini bisa tersebar ke tanah air, ya, dari penjuru dunia sampai ke tanah air. Kita perhatikan bagaimana perjuangan dakwah Nabi SAW. Nabi dicela dengan celaan yang luar biasa, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila, ya, dikatakan penyakit gila, makian, belum lagi dilempar batu sampai berlumuran darah. Bahkan tatkala beliau sujud di depan Ka'bah diletakkan isi perut unta di punggung beliau. Ya. Beliau terus sujud sampai datang Fatimah menghilangkan isi perut unta tadi. Tatkala beribadah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Potongan unta diletakkan di atas pundak Nabi SAW. Bahkan Nabi diusir dari kampungnya. Apa sedih seorang seperti ini? Diusir dari kampungnya. Dari kerabatnya semuanya dibuka. Nabi diusir. Bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dimusuhi oleh paman-paman beliau. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mengumpulkan kaum kafir Quraisy dan beliau naik di atas bukit Sofa. Kata Nabi SAW, "Wahai kaumku, jika seandainya aku kabarkan kepada kalian ada musuh yang datang dari belakang bukit Sofa ini, apa kalian akan membenarkanku?" Kata mereka, "Ma jarabna 'alaika kadhiba ya Muhammad." Kami tidak pernah tahu engkau berdosa. Kami akan benarkan wahai Muhammad. Berkata engkau itu, kalau kau kabarkan ada musuh di belakang gunung, kami akan benarkan. Kata Nabi SAW, "Fa inni munzirun baina yadaykum adabun syadid." Kata Rasulullah SAW, aku ingatkan kepada kalian ada adab yang pedih yang akan datang kepada kalian kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata paman Nabi SAW, Abu Lahab? "Tabban lak ya Muhammad, tabban lak sa'irul yawm, alihada jama'tana." Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah gara-gara ini aja ingin mengingatkan kami dengan akan adanya adab yang pedih, kau mengumpulkan kami? Ya. Celaka engkau Muhammad, celaka engkau seluruh harimu. Akhirnya turun firman Allah, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Ya. Itu Abu Lahab paman beliau sendiri. Bahkan tatkala Rasulullah SAW berdakwah di rumah-rumah masyarakat, datang Abu Lahab dari belakang, mengingatkan kepada masyarakat, kata, "Wahai manusia, janganlah tertipu dengan orang ini, jangan tertipu dengan Nabi."
sehingga kalian akan keluar dari agama nenek moyang kalian. Itu perkataan Abu Lahab. Jangan terpedaya dengan orang ini. Kalian akan keluar dari nenek moyang kalian, agama nenek moyang kalian. Bayangkan ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Kalau yang memusuhi kita adalah orang lain, tidak jadi masalah. Tapi ternyata yang memusuhi kita adalah paman kita sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat? Si Muhammad ternyata dimusuhi oleh pamannya sendiri. Ini nggak beres si Muhammad ini. Lihat betapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seluruh ujian yang beliau hadapi tidak mematahkan semangat beliau untuk menyampaikan agama ini. Akhirnya agama tersebut sampai kepada kita semua, karena kita semua ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam yang kekal, dan kita bisa menuju ke dalam nikmat Allah yang kekal juga di surga. Karena itu dua sebab inilah ikhwan fillah azza wa jalla akhlak Nabi yang sangat mulia, dan karena jasa beliau yang sangat luar biasa menjadikan Nabi adalah orang yang paling kita cintai daripada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak-anak kita, dan lebih dari seluruh umat manusia. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita ini sebagai pengantar, pembahasan kita adalah tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mempelajari sirah, pelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sosok yang sangat kita cintai. Oleh karena itu, para salafus saleh dahulu mereka juga sangat perhatian terhadap masalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya perkataan Ali bin Husain, rahimahullah, dia berkata, "Kunna nu'allamu maghazi Nabiyillah Shallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allamu surah min Al-Quran." Kata Ali bin Husain, kami dahulu diajari tentang maghazi, tentang peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami diajarkan tentang Al-Quran. Ya. Kemudian, sesungguhnya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sirah-sirah orang yang lain. Yang pertama, ikhwan fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, sebagaimana tadi telah saya isyaratkan, bahwasanya sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa, sehingga penulisan tentang buku sirah tentang Nabi tidak pernah habis. Akan ada terus orang yang menulis tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka takjub dengan bagaimana kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pelajaran yang diambil dari kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah-kisah orang yang lain ditulis sekali dua kali sudah selesai. Berbeda dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kekhususan sirah Nabi yang kedua, bahwa sirah Nabi adalah sirah yang paling sahih. Bagaimana tidak sahih? Karena sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber tentang sirah Nabi di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Beberapa peperangan di dalam surat Taubah, dalam juga surat Al-Imran, ya, Al-Anfal, menceritakan tentang peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan salah satu sumber tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih, yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang telah diteliti oleh para ulama. Dan tentunya kalau kita perhatikan sirah-sirah Nabi yang lain, tidak seperti sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin membaca tentang sirah, misalnya sirah Nabi Musa alaihissalam, kita baca Taurat, kita tahu bahwasanya Taurat banyak sekali penyimpangan. Demikian juga kalau kita ingin membaca tentang sejarahnya Nabi Isa alaihissalam, kita akan dapati bahwasanya sejarah Nabi Isa alaihissalam tidaklah valid, ya, tidak sahih, karena Injil terlalu banyak pertentangan. Berapa banyak nuskah daripada Injil? Bahkan setiap dekade berbeda antara terjemahan Injil. Injil yang satu, Injil dekade sekarang berbeda dengan Injil dekade yang lain. Oleh saya masih ingat ketika saya pulang ke bulan Ramadan kemarin, saya pulang ke tempat saya, Sorong Irian Jaya. Ya. Para ikhwah sekalian di sana mengabarkan kepada saya tentang seorang pendeta yang masuk Islam. Kenapa sebabnya? Gara-gara dia memperhatikan ayat tentang yang dalam surat Al-Kahfi tentang bagaimana Ashabul Kahfi berapa tahun tidur dalam gua. Dia mendapati bahwa dalam Al-Quran disebutkan 309 tahun. Dan dia punya nuskah Al-Quran banyak. Punya nuskah tentang Al-Quran banyak. Dan dia ternyata semua nuskah dalam Al-Quran itu menyebutkan tetap sama 309 tahun. Karena Al-Quran memang tidak pernah berubah dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dia perhatikan Injil yang dia miliki. Dia seorang pendeta, ya, mencapai gelar doktor.
Kemudian dia memiliki musuh ini yang sangat banyak. Dia dapatnya ternyata banyak perubahan. Gara-gara ini dia pun masuk Islam. Dan dalam khutbahnya dia berkata, saya tidak masuk Islam, tetapi Islamlah yang masuk dalam hati saya. Jadi yang kata dia. Karena memang sirah Nabi SAW dibangun di atas syarat yang sahih. Maka saya sendiri pernah bertemu dengan seorang yang masuk Islam. Bapaknya seorang pendeta. Dia masuk Islam kenapa? Gara-gara masalah sanad. Dia katakan, Ustaz, saya masuk Islam kenapa? Saya bilang kenapa? Kata dia, karena masalah sanad. Saya dapati hadis-hadis Nabi disebutkan sanadnya. An fulan, an Bukhari, an fulan sampai sahabat kemudian dari Nabi SAW. Adapun di Injil kita tidak mendapatkan hal ini. Tahu-tahu Isa berkata, tahu-tahu Nabi Isa bersabda. Saya tidak tahu tentang otentiknya apa yang terdapat dalam Injil karena tidak diriwayatkan dengan sanad. Oleh karena itu, sirah yang paling sahih adalah sirah Nabi SAW. Kemudian ikhwani fillah sanallahu iyyakum, di antara kekhususan sirah nabawiyah, ya, bahwasanya sirah Nabi SAW lengkap, ya, dari segala jenjang kehidupan Nabi SAW. Sejak lahir Nabi SAW, bahkan sebelum lahir Nabi sudah ada sirah sejarah tentang Nabi sampai meninggalnya Nabi SAW. Dan ini kita tidak akan dapati dalam sejarah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, yang tidak akan selengkap bagaimana sejarahnya Nabi SAW dengan detail dalam setiap marhalah kehidupan Nabi SAW dijelaskan dengan detail. Ini adalah merupakan kekhususan Nabi sirah Nabi SAW. Di antara kekhususan sirah Nabi SAW juga, bahwa setiap jenjang kehidupan Nabi SAW merupakan teladan bagi kita. Kita dapati Nabi SAW kecilnya bagaimana. Nabi SAW juga adalah ternyata seorang bapak. Nabi SAW juga ternyata seorang suami. Nabi SAW juga ternyata seorang mufti, seorang ustaz. Nabi SAW juga ternyata seorang kepala negara. Dan seluruh sikap Nabi SAW tatkala menjadi seorang bapak adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang suami adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang raja adalah sikap teladan. Tatkala menjadi seorang ustaz merupakan sikap teladan. Yang ini tidak kita dapati dalam sirah-sirah Nabi yang lainnya. Kita ingin melihat Nabi Isa AS tidak tahu punya anak atau tidak. Bagaimana sejarahnya, bagaimana tentang menjadi seorang bapak, bagaimana menjadi seorang raja. Nabi Isa AS bukanlah seorang raja, bahkan dikejar ingin dibunuh. Bahkan disangka oleh orang Yahudi bahwasanya mereka telah menyalib Nabi Isa. Dan dikejar Nabi Musa. Dan Musa bukanlah seorang raja, dikejar oleh Fir'aun dan lari. Berbeda dengan Nabi SAW. Barang siapa yang ingin menjadi bapak yang teladan, ikutilah Nabi SAW. Barang siapa yang menjadi raja yang teladan, presiden yang teladan, ikutilah bagaimana Nabi SAW. Sehingga seorang yang belajar sirah, dia akan mempelajari sikap-sikap teladan Nabi SAW dalam segala jenjang kehidupan Nabi SAW. Ini beberapa kekhususan sirah Nabi SAW. Dan terakhir saya akan tutup dengan beberapa tujuan dari belajar sirah Nabi SAW. Di antaranya, ikhwani fillah sanallahu iyyakum, tatkala kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan melihat bagaimana praktek amalan dari hukum-hukum Islam, ya. Hukum Islam yang termuat dalam Al-Quranul Karim, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kita akan lihat praktek amalannya, bagaimana penerapan Nabi, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihatnya dengan melihat mempelajari sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara faedah mempelajari sirah. Di antaranya juga kita akan lihat bagaimana tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Bagaimana kok sampai Islam bisa berjaya? Bagaimana Masjid Nabawi yang sangat kecil, cuma berapa meter kali berapa meter, ternyata itu merupakan sumber yang merupakan dasar untuk bisa terkuasainya alam semesta ini masih oleh Islam. Bagaimana sih tarbiyah Nabi kepada mereka para sahabat? Oleh karena itu, ikhwani fillah sanallahu iyyakum, bagaimana hasil tarbiyah Nabi yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana sahabat, bayangkan tatkala perang Tabuk, para sahabat terus berjalan dari kota Madinah menuju Tabuk yang sekitar 750 km. 750 km. Jauh sekali, ikhwan fillah sanallahu iyyakum. Belum tatkala itu musim panas. Musim panas mereka berjalan. Namun iman mereka sangat kuat. Tetap mereka berjalan dari Madinah menuju Tabuk. Ya. Bagaimana iman mereka bisa luar biasa seperti itu? Kita saja mungkin waktu salat subuh dengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ya. As-shalatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Mungkin kita malah pakai selimut lagi, iqamah masih 10 menit lagi, tidur 5 menit lagi bisa. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan perintah Nabi untuk berjalan dari Madinah menuju Tabuk tatkala musim panas, dan panasnya bukan seperti di Indonesia, panas yang sangat luar biasa di sana. Ya, biar sampai
49-50 derajat Celcius, belum menempuh padang pasir, tidak naik mobil, tidak naik jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Namun para sahabat tetap, bahkan di antara para sahabat tatkala jihad mereka ada yang puasa. Bagaimana keimanan mereka? Bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pantaslah mereka dikatakan sebagai khairul ummat, ukhrijat linnas. Mereka umat terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia. Oleh karena tatkala ada seorang ulama ditanya, mungkinkah kita akan kembali jaya sebagaimana sahabat? Kita beriman sebagaimana imannya sahabat, memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Kata alim ulama tadi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kata alim ulama tadi, kalau ingin seperti itu, harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Harus gurunya juga seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya sering sampaikan kepada ikhwan sekalian, jangan heran tatkala kita melihat keimanan sahabat yang luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lihat langsung praktik Nabi, lihat langsung tawadhu Nabi, lihat langsung akhlak Nabi, lihat langsung mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana iman mereka? Mau disamakan dengan kita yang hanya mendengar, tidak pernah melihat langsung. Wajar kalau keimanan mereka kalau diceritakan dalam sejarah seperti dongeng. Keimanan para sahabat tersebut. Kenapa? Karena mereka, guru mereka adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang dengan sirah, mempelajari sirah kita akan melihat bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Mereka berdakwah bagaimana akhirnya bisa memperoleh kejayaan di atas kaum-kaum yang lain, tentunya dengan pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan tentang muqaddimah tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pekan depan kita akan mulai mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Amri Alsi, Al-Ustaz Firanda hafizahullah taala, mohon maaf, yang menjelaskan mengenai bagaimana kita meniti jejak salaful ummah. Yang lebih khusus lagi yaitu beliau menjelaskan bagaimana keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau bisa melayangkan pertanyaannya di line pesan singkat di nomor 081 989 6543. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung di penelpon pertama. Kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Bapak Putra Pohan di Depok. Ya silakan Bapak Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz jelasin kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana dengan mencintai Allah? Apakah lebih utama mencintai Allah atau Rasulnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara bentuk cinta kita kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya jelaskan bahwa cinta kepada Nabi harus lebih daripada orang-orang yang lain. Artinya dibandingkan dengan manusia, Nabi itu harus lebih kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, bahkan daripada seluruh umat manusia, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Adapun cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang lain, cinta ada pengagungan, cinta yang menunjukkan pada peribadatan. Adapun cinta kepada Nabi bukan cinta yang melazimkan adanya yang akhirnya menimbulkan peribadatan kepada Nabi, tidak, tetapi cinta kepada Nabi dengan mengagungkan perintah-perintah Nabi dan mengagungkan larangan-larangan Nabi. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi. Allah yang suruh kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbandingan antara cinta Allah dengan cinta Nabi tidak nyambung, karena cinta Nabi adalah dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Cinta Allah adalah cinta, bentuk cinta yang lain, cinta yang menimbulkan ketundukan, perendahan,
peribadatan, ya berbeda dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menimbulkan peribadatan, akan tapi pengagungan terhadap perkataan Nabi, pengagungan terhadap perintah-perintah Nabi, karena perintah Nabi adalah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah untuk Bapak Putra Pohan yang berada di Depok, mudah-mudahan mendengarkan dan menjadi jelas adanya. Dan selanjutnya masih kita terima untuk pertanyaan di line telepon di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya. Halo? Iya, silakan Pak. Ini mau bertanya kepada Roja ini supaya nyambung gimana Pak? Mohon maaf Pak, Bapak sudah tersambung ini. Silahkan Bapak bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya Pak, apakah istri Nabi dulu Pak Islam? Maksudnya waktu itu apakah sudah Islam Pak pada waktu zaman Nabi Pak, gitu maksudnya? Mohon maaf Pak, diperjelas pertanyaannya, kami kurang mengerti. Apakah Pak istri Nabi zaman dulu Pak Iya. Islam maksudku Pak, maksudnya udah masuk Islam pada waktu itu, yang istri-istri Nabi semuanya Pak, begitu loh maksudku Pak. Yes. Cukup Pak. Yang satu lagi Pak. Satu aja Pak, cukup Pak ya. Satu aja. Ya kami terima pertanyaannya satu aja dulu. Oh iya Pak. Ya, Pak. Kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha, bahkan dianugerahi kalau tidak salah 6 putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Tatkala beliau diangkat menjadi nabi, masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, sesudah masuk Islam. Karena tatkala Nabi diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi tatkala berumur 40 tahun, beliau masih beristrikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Khadijah adalah orang yang sangat membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan supportnya, dengan semangatnya, dan juga dengan harta yang dimiliki oleh wanita ini, oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas juga beragama Islam karena menikah setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, demikian untuk Bapak penelpon yang kedua. Dan kami mohon kepada penanya yang lainnya agar pertanyaan yang dilontarkan kepada Al-Ustadz itu disesuaikan dengan materi kita pada siang kali ini. Dan selanjutnya kita akan kembali di pertanyaan line telepon di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Imam. Imam. Di Waringin. Imam di mana? Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. Ya, silakan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau bagaimana sikap Nabi waktu menghadapi orang-orang kafir gitu, bersikap hormatnya itu seperti apa? Kalau bertemu mengangguk-anggukan kepala atau gimana, atau gimana kira-kira itu ya Ustaz? Iya, cukup Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Insyaallah mengenai tafsiran tadi, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang datang tentunya tentang sejarah Nabi, dan insyaallah akan kita bahas sedikit demi sedikit ya, karena nanti kadang ditanya tentang sejarah Nabi yang sudah berkaitan yang jauh ya, tentunya oleh karena itu kita akan sampaikan sedikit demi sedikit tentang sejarah Nabi sejak mulai pekan depan dan seterusnya ya. Adapun bagaimana sikap Nabi, insya Allah akan dijelaskan dalam sejarah, akan kita bahas pada pekan-pekan berikutnya. Oleh karena itu, kalau pertanyaan yang akan datang seterusnya berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi, ya insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Karena tidak mungkin saya akan jawab semuanya, karena itu berkaitan dengan pengajian kita di pekan-pekan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Ya, tapi mungkin karena pertemuan kita ini masih baru Ustaz ya. Iya, karena mungkin pertemuan kita masih baru Ustaz ya. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Yang pertama dari Abdullah di
Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, tadi dijelaskan bagaimana keagungan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang baru mendapatkan hidayah sunnah dan dia ingin melaksanakan sebagian kecil dari sunnah beliau dan akhlaknya, tapi dia terbentur dengan keadaan lingkungan yang kurang mendukung atau lingkungan yang buruk, sehingga dia takut terpengaruh oleh lingkungan tersebut, dan imbasnya penerapan muamalah dengan tetangga dan lingkungan sekitar terkesan kaku. Bagaimana nasihatnya? Karena ini sering terjadi pada sebagian besar kita yang baru mendapatkan hidayah sunnah. Uhibika fillah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Fani fillah zanillahu yakum. Kalau kita lihat sejarah Nabi, sebelum akan kita jelaskan, Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang-orang kafir. Meskipun Nabi SAW berdakwah, bukan berarti tatkala dakwah beliau menutup interaksi beliau dengan orang-orang kafir. Bahkan kita tahu Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan punya utang, punya gadai. Dia pakaian perang beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Nabi SAW juga berjalan di pasar. Oleh karena itu pantas orang-orang kafir menghina Nabi SAW dengan perkataan mereka, "Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Model apa Nabi ini, Nabi Muhammad ini? Kok ada rasul makan makanan dan jalan di pasar? Menunjukkan Nabi SAW berinteraksi. Demikian juga tatkala kita mengenal sunnah, kita praktekkan sunnah, kita juga berinteraksi dengan masyarakat, ketemu dengan orang kita salami, kita kunjungi rumahnya kalau ada orang yang sakit, ya. Kadang seorang beralasan, saya tidak masuk rumah seorang, kenapa? Karena situ ada televisi, karena ada macam-macam. Ya, di mana-mana juga seperti itu. Di mana-mana juga ada seperti itu. Jadi saya kita hindari seperti ini, namanya suatu yang ta'ummu bihil balwa, suatu kerusakan yang sudah beredar di mana-mana. Bukan berarti kita menetap di rumah saja tidak bisa keluar. Kalau begitu tidak bisa kemana-mana kita. Kita mau sekolah saja, mau ngaji aja melewati orang buka aurat. Mau ngaji aja, naik motor udah lewat macam-macam, mata kita sudah bermaksiat di mana-mana, sudah mendengarkan macam-macam, tidak jadi ngaji nanti akhirnya. Ya. Oleh karena itu, bukan berarti ada kemaksiatan di hadapan kita menutup kita untuk berinteraksi dengan mereka. Tetap kita salami, tetap kita kunjungi kalau ada yang sakit, ya. Kalau kita punya hadiah kita berikan kepada mereka. Jadi jangan sampai karena kita mengenal sunnah akhirnya kita menjadi eksklusif. Justru itu yang membuat masyarakat jauh. Saya sungguh bahagia tatkala melihat ada seorang wanita yang bercadar kemudian mengunjungi rumah tetangganya. Dia datangi dengan bawa buku, kemudian berikan kepada tangga tersebut. Subhanallah. Luar biasa seperti itu, ya. Bahkan suatu cerita yang pernah saya diceritakan oleh salah seorang akhwat, ya. Tatkala ada seorang akhwat pakai cadar, kemudian diganggu oleh seorang penjual. Dikatakan ninja Hattori, kalau tidak salah dipanggil ninja Hattori. Penjual itu ganggu akhwat yang bercadar ini. Justru akhwat bercadar ini pun mendatangi penjual tadi dan beli barangnya. Bayangkan bagaimana rasa malu yang timbul di hati penjual ini. Ya, dia diganggu, wanita dia ini malah beli di tempat dia. Itu dia rasa malu dan sultan sekali. Ini sebenarnya menunjukkan akhlak yang mulia. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun dia tidak dikatakan penyihir, namun orang masih tetap titipkan barang sama dia. Saya nggak bayangkan bagaimana sikap orang kafir Quraisy sekali itu. Mungkin malam-malam datang menemui Nabi, Muhammad ini barang saya tolong dijaga. Tapi besok saya mau bilang kamu penyihir. Malamnya nyelitin barang, besoknya bilang Nabi penyihir dan orang gila. Bagaimana? Artinya saking lembutnya akhlak Nabi, ya, saking interaksi dia dengan orang-orang kafir Quraisy, sampai orang kafir Quraisy tetap menitipkan barang kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi eksklusif tidak menginteraksi, mana mau orang-orang kafir Quraisy dititipkan barang kepada Nabi SAW. Justru Nabi SAW interaksi dengan mereka. Kita pun demikian tatkala di masyarakat, tetap berinteraksi, tetap memberi salam, kalau bisa kita bantu. Kalau ada kerja bakti, jadilah orang pertama yang kerja bakti. Ya. Jangan malah ada kerja bakti di masyarakat kita malah tidak datang, ya. Kalau tidak datang dengan alasan kasih duit, masyarakat terkadang lebih senang. Kasih duit untuk belikan makanan. Jangan kerja bakti tidak ikut, apa-apa tidak ikut, ya. Akhirnya kalau alasan saya tidak kerja bakti, kenapa ada akhwat yang tatkala ikut kerja bakti buka aurat, kelihatan pahanya misalnya. Terus kamu ke sekolah, kamu ikut lagi juga sama saja. Ya. Karena kondisi Indonesia tidak sama dengan kondisi di Arab Saudi, ya. Tidak sama dengan kondisi di Madinah. Oleh karena itu interaksi tetap harus ada, tetap dengan berusaha menjaga keimanan kita, menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin, dan tetap interaksi tetap jalan sehingga tidak terkesan bahwasanya dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang eksklusif yang mau masuk surga sendiri tidak ngajak orang lain. Itu yang kadang-kadang kita khawatirkan tersebar di masyarakat. Allah Ta'ala. Ya, demikian tuh pertanyaan yang
masuk melalui pesan singkat, dan selanjutnya masih di pesan singkat pula. Yang kedua dari Eko di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita berusaha untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW, di antaranya untuk tidak pernah marah, seringkali kita tidak bisa menahan rasa marah tersebut dan timbul rasa benci kepada orang yang membuat kita marah. Mohon nasihat dari Ustadz, bagaimana cara agar kita menahan rasa amarah dan tidak sebagaimana yang Rasulullah SAW yang contohkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang hidup dengan beliau selama 10 tahun. Jazakallahu khair. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Memang akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau tidak pernah marah, artinya marah kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar. Adapun marah untuk diri beliau tidak pernah. Illa idzan tuhikat hurmatullah. Kalau ada hak Allah yang dilanggar, baru beliau kemudian marah. Beliau sering pernah menasihatkan, sebagai pengajian Syekh Abdul Razak yang pernah terjemahkan, Rasulullah bersabda, la taqdab faraddada miraran, kata Rasulullah, jangan marah. Rasulullah ulangi-ulangi, jangan marah. Orang tersebut mengatakan, ini Rasulullah, wasiatkanlah kepada Rasulullah, la taqdab, jangan kau marah. Wasiatkan lagi kepada Rasulullah, jangan kau marah. Datang lagi, wasiatkan kepada Rasulullah, jangan kau marah. Menunjukkan wasiat ini adalah wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dilempar batu sampai berdarah, kemudian dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Kita mungkin tidak pernah sakiti dengan sakit seperti itu. Tidak pernah kita dikatakan orang gila, tidak pernah dikatakan penyihir, tidak pernah dikatakan berdosa. Yang paling mungkin ada gangguan yang lebih ringan daripada itu. Karena tatkala kita mungkin digoda oleh orang lain atau diganggu oleh orang lain, kita bersabar. Ingatlah, Allah akan memberikan ganjaran yang kepada orang yang bersabar. Kemudian ingat, dosa-dosa kita sangatlah banyak. Dengan kita diganggu oleh orang, dengan kita dizalimi oleh orang, akan mengurangi dosa-dosa kita. Namun hal ini kesabaran kita tidak menutup itu nasihat. Tetap kita memberi nasihat kepada orang kalau mampu. Kalau tidak mampu, sudah kita bersabar dan kita berharap Allah memberikan pahala kepada kita, dan berharap dosa-dosa kita yang sering kita lakukan tersebut terkurangi dengan sikap sabar kita. Ya. Kalau ada orang mengatakan kita dengan perkataan yang tidak benar, yakinlah kita hanya sekedar mengaku dosa kita kepada dia. Alhamdulillah ada orang yang mengambil dosa saya. Ya. Ada orang yang mengambil dosa saya. Oleh karena itu, kalau ada seorang salaf yang digibahi, ketahuan ternyata orang tersebut gibah terhadap dia, malah dia kasih makanan, hadiah. Tapi apa ini? Orang yang tadi gibah tanya, kenapa? Karena kau telah berbuat baik kepada aku, yaitu sebagian dosaku telah kau pikul. Ini hadiah bagimu. Itu merupakan perbuatan baik. Oleh itu dia seorang beriman kepada akhirat dan meyakini bahwasanya kalau ada orang berbuat zalim kepada dia, maka dosa-dosa dia akan dipikulkan kepada orang yang berdosa. Maka kita bersabar. Allah Ta'ala alam bisawab. Iya, demikianlah pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Bapak Eko. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, ini dengan Mamai di Bintaro. Mamai? Iya. Ibu Mamai ya? Betul. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta nasihatnya untuk bagaimana cara kita untuk mencintai Nabi dan mengajarkannya ke anak-anak mulai sejak dini begitu. Karena dia sering maksudnya masih jauh sekali gitu untuk mengetahui Nabi Muhammad dan mencintai begitu. Mungkin ada nasihatnya Pak Ustadz? Iya, cukup ya, Ibu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu usaha ya. Oleh karena tadi saya jelaskan di antara sebab kecintaan seorang kepada Nabi dengan mengenal akhlak Nabi. Yang sekarang jadi masalah, orang tidak mengenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga para sahabat tidak mengenal bagaimana Abu Bakar, bagaimana kehidupan perjuangan para sahabat. Kaum muslim banyak yang tidak tahu. Kaum muslim kalau ditanya siapa ayah Nabi Muhammad mungkin tidak tahu, siapa ibu Nabi Muhammad mungkin tidak tahu. Tidak ngerti, cuma kenal Nabi Muhammad. Ya. Saya khawatir kalau kita sampai seperti orang-orang munafik ya. Dan kalau ditanya di kuburan nanti,
Tahukah siapa Muhammad? Dia mengatakan ya. Orang munafik akan menjawab ha. Dia tahu Muhammad, seakan-akan itu kata para ulama tahassur, dia menunjukkan penyesalan. Kenapa? Karena dia pernah tahu tapi nggak ngerti seperti apa si Muhammad tadi, atau sesuatu yang dia pernah dengar tapi dia lupakan. Bayangkan seorang yang pernah ingat terus lupa. Kalau kita ditanya oleh seorang guru tentang suatu pertanyaan dan kita tahu jawabannya, pernah tahu namun kita lupa, gimana perasaan kita? Berat apa ya, kayaknya sedih banget itu. Pernah tahu terus ingat, pernah ingat terus lupa. Demikian juga orang munafik ketika ditanya Muhammad, mereka tidak tahu sami itu nasyaqulun. Saya dengar orang bilang seperti tapi tidak jelas seperti apa. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Sungguhnya seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Oleh karena itu, Anas bin Malik ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al-mar'u ma'aman ahab, sungguhnya seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang dicintai. Kata Anas, fa inni uhibbun nabi, sungguhnya saya cinta kepada Nabi. Wa uhibbu Abu Bakrin, dan aku cinta kepada Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam aku a'mal bi mithli a'mali, meskipun amalanku tidak seperti amalan mereka. Tidak mampu kita beramal seperti amalnya Nabi tidak mampu kita beramal seperti amalnya Abu Bakar, tidak mampu kita beramal seperti amalnya Umar, namun kita cinta kepada mereka. Dan kita berharap Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka dengan rasa cinta kita kepada mereka. Karena Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Sungguhnya seorang akan dikumpulkan oleh Allah sama dengan orang yang dicintai. Oleh karena sungguh merupakan perkara yang sangat menyedihkan tatkala kita melihat kaum pemuda dari kalangan kaum muslimin yang mereka salah meletakkan cinta mereka. Mereka mencintai orang-orang kafir, penyanyi-penyanyi metal, penyanyi-penyanyi yang subhanallah bertato, kemudian rambut yang bermacam-macam, yang bisa jadi mereka notabene adalah berzina, orang-orang kafir yang benci kepada Muhammad, namun mereka cinta kepada orang-orang tersebut. Bahkan poster mereka tempelkan di kamar-kamar, bahkan gaya-gaya mereka tiru, yang pakai tato sebelah kanan dipakai tato, rambutnya model diikuti, gaya-gayanya diikuti, lantunan-lantunan perkataan mereka hafalkan, ribuan lagu mereka hafalkan. Namun kalau kita tanya tentang Nabi Muhammad, tidak kenal. Bagaimana, apakah cinta kepada Muhammad? Ya, cinta kepada Muhammad. Semua orang aku cinta kepada Muhammad. Mana buktinya? Apakah gaya Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah akhlak Nabi Muhammad kau ikuti? Apakah perkataan sabda Nabi Muhammad kau hafal? Tidak hafal sama sekali. Yang dihafal adalah lagu-lagu cinta, lagu-lagu macam-macam. Ya. Justru posternya sampai ditempel di sana sini. Bahkan tatkala orang kafir tersebut, penyanyi kafir tersebut datang dari luar negeri, datang ke Jakarta misalnya, dia orang histeris melihat tokoh kafir tersebut. Histeris, orang bisa histeris. Kenapa timbul histeris? Karena saking cintanya. Seperti melihat malaikat, mungkin ada yang pingsan melihat orang kafir seperti itu. Orang ini cintanya sudah kebablasan dan salah. Bagaimana sih mereka? Karena Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Semuanya seorang dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dicintai. Bagaimana sih muda-muda seperti ini? Oleh karena itu, untuk menumbuhkan cita-cita kepada Nabi, kita pelajari bagaimana akhlak beliau, bagaimana sabda-sabda beliau. Semakin kita banyak baca tentang Nabi, semakin tambah kecintaan kita kepada Nabi. Semakin kita mengenal sosok Nabi, kita akan semakin cinta kepada sosok Nabi. Tak kenal maka sayang, sebagaimana kata pepatah. Oleh karena saya anjurkan kepada ibu ya untuk mempelajari sejarah Nabi. Di antara yang menimbulkan kecintaan, pelajari sejarah Nabi. Kita telah jelaskan bagaimana salafus saleh perhatian terhadap tentang sejarah Nabi. Terus juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah ada pengajian Syekh Abdul Razak tentang hadis-hadis Nabi. Itu merupakan sarana yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak, maka sejak kecil kita tanamkan bagaimana ceritakan tentang sejarah sahabat. Kita ceritakan tentang Abu Bakar, ceritakan tentang Umar, perjuangan mereka, bagaimana kegagahan mereka, agar menimbulkan kecintaan anak-anak terhadap para sahabat. Kalau mereka sudah cinta para sahabat, tentunya cinta kepada Nabi lebih lagi. Demikian saja, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, demikian untuk Ibu Mamai yang berada di Bintaro. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban Al-Ustaz yang disampaikan dan bermanfaat kita semua pula. Dan selanjutnya masih di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Dari Rusyad di Pondok Gede.
Rosyad. Rusyad, ya silahkan Pak Rusyad. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, ana diundang di pernikahan teman, tapi di situ terdapat kemungkaran. Kemungkarannya berupa ada nasyid, terus ikhtilat gitu. Yang ana tahu di buku Akhlak dan Keutamaan Syekh bin Baz melarang untuk mendatangi pernikahan yang di situ terdapat kemungkaran. Maksud dari kemungkaran tersebut itu apa Ustaz ya? Mohon dijelaskan, itu aja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Adapun pertanyaan ini Allah Ta'ala besok anak tidak tahu jawabannya, jika ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah ya. Sampai di sini saja pengajian kita. Ikhwan fillah yang kemana mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersuah kembali di pekan depan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.